Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya setting iklan di Google Ads dengan cara yang paling mudah dan simpel untuk pemula tentunya ya. Oke, ada 3 bagian penting ketika kita setup iklan di Google. Yang pertama adalah setup campaign ya. Yang kedua adalah add groups dan yang ketiga itu ada add and extension. Kalau misalkan di Facebook Ads itu ada campaign, ada ad set dan ads ya. Oke. Nah, yang pertama adalah campaign. Campaign ini kita setting berdasarkan tipe atau kategori produk ya. Selanjutnya ada add groups. Add groups ini kita setting berdasarkan buying keywords yang kita pilih. Dan selanjutnya adalah add and extension atau konten iklan kita. Selanjutnya kita masuk ke dashboard dari Google Ads kita, oke. Ini kurang lebih dashboardnya seperti ini. Kita klik all campaigns. Lalu kita klik tombol plus ini, masuk ke new campaign. Oke. Nah, di goal ini ada beberapa pilihan, oke. Tapi kita fokus ke website traffic. Kenapa? Karena untuk yang lain-lain ini untuk advance karena harus ada beberapa hal yang ditambahkan di website kita dan itu tidak mudah. Oke, kita fokus ke website traffic. Selanjutnya apa? Kita pilih campaign type-nya. Ada beberapa juga sama, kita fokus ke search type di sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan link website kita atau sosial media. Misalkan oke. Kita klik. Nah, di sini kita mulai setting campaign ya. Kita kasih nama campaign berdasarkan tipe atau kategori produk kita. Misalkan kaos ya. Untuk networks-nya kita biarkan default saja, search dan display networks. Terus lokasi di sini. Nah, di sini ada lokasi, kita bisa pilih lokasi berdasarkan negara ataupun kota. Oke. Misalkan Bandung. Nah, seperti ini ya. Tambahkan, tapi jika tidak kita pilih Indonesia. Oke. Selanjutnya ada bahasa, kita biarkan default juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena ada sebagian orang menggunakan google.com ya selain dari google.co.id. Nah, selanjutnya ada audience. Ini audience ini mirip seperti setting audiensnya di Facebook ya, tapi kekurangannya di Google Ads ini masih kurang powerful. Contohnya ya, misalkan ini ada beberapa yang dipilih. Tapi kita abaikan saja ini. Kenapa? Karena sebetulnya konsep yang akan kita jalankan adalah konsep berdasarkan kata kunci. Jadi kita tidak peduli dengan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Yang penting selama mereka mengetikkan kata kunci yang memang kita target, itu nggak jadi masalah. Misalkan grosir kaos anak, saya nggak peduli usianya berapa, saya juga nggak peduli interestnya apa, saya nggak peduli juga jenis kelaminnya apa ya, usianya berapa. Yang penting orang tersebut mengetikkan kata kunci tersebut, berarti memang dia ada ketertarikan terhadap produk kita. Nah, jadi kita abaikan audiens ini, oke. Selanjutnya budget harian. Budget harian berapa? Misalkan 100.000. Budget harian ini mulai dari Rp10.000. Tapi kalau misalnya teman-teman suka nanya berapa sih idealnya? Kalau menurut saya idealnya itu 50.000 per hari ya. Tapi kalau misalkan enggak, mulai dari 10.000, 30.000 juga nggak ada masalah. Karena kan sebetulnya kita tidak akan mengeluarkan biaya impresi ya, tapi biaya per klik. Kalau misalkan tidak ada orang yang mengeklik iklan kita, ya kita aman-aman saja. Selanjutnya ada bidding. Nah, ini salah satu kunci keberhasilan iklan kita. Mungkin untuk orang awam biasanya mereka membiarkan seperti ini ya, dengan maximize clicks ya. Jadi si Google ini memainkan biddingnya secara otomatis. Nah, kita tidak akan melakukan hal tersebut, kita tidak mau melakukan hal tersebut ya. Kita klik yang di sini bawah, terus kita pilih CPC, manual CPC. Nah, oke.
Sudah tersetting manual CPC. Selanjutnya ada add extension, kita skip dulu ini, oke. Terus kita save and continue. Selanjutnya di sini kita sudah mulai masuk ke setting add groups. Seperti tadi yang saya sampaikan, add groups ini kita isi berdasarkan buying keywords yang kita pilih ya. Misalkan saya pilih murah. Oke, add groupnya murah. Terus default bidnya biasanya saya mulai dari 300 rupiah. Oke, mulai dari 300 rupiah. 300 rupiah. Oke, selanjutnya kita masukkan kata kunci yang kita pilih. Kemarin kita sudah mendownload kata kunci yang sudah kita kumpulkan lewat Excel ya. Kita coba lihat. Nah, ini Excelnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah turunkan kata kunci. Ya. Tidak otomatis semua yang masuk ke sini biasanya memang betul-betul spesifik atau related dengan produk Anda. Jadi teman-teman pilih lagi ya, filter lagi ya, jangan langsung hajar. Oke. Yang selanjutnya ada jumlah pencarian per bulan. Ya, jumlah pencarian per bulan. Nah, tapi di sini pun teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Kan ada yang nanya kemarin idealnya berapa sih jumlah pencarian per bulannya? Bagusnya sih 100 ke atas ya, 100, 300 atau bahkan ribuan. Nah, tapi ketika kita menemukan kata kunci yang hanya 20, 10 pencarian setiap bulannya, itu tidak usah khawatir juga. Kenapa? Karena sebetulnya ya kalau misalkan kita dapat impresi ya syukur. Tapi kalau misalkan ternyata orang yang nggak ngeklik, kita juga nggak bayar. Ya, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Terus yang berikutnya adalah bid terendah nih. Ada bid terendah ya. Biasanya di angka 200 sampai dengan 300 ya. 200 sampai dengan 300. Kita lihat di sini. Tapi kita pukul rata dulu tadi yang seperti yang saya setting 300 rupiah ya. Oke. Nah, misalkan saya udah pilih lagi nih. Ada beberapa kata kunci yang mau saya target nih. Masukkan ke sini. Kita tinggal kopas aja. Ini sampel aja ya teman-teman. Nah, misalkan ini nih. Oke, selesai. Ad groupnya sudah tersetting. Bidnya juga sudah selesai. Kata kunci juga sudah masuk. Kita coba save di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling rumit sebetulnya, yaitu adalah ketika kita membuat konten iklan kita. Oke, di sini kita lihat URL-nya, website kita yang kita masukkan ya. Terus ada headline 1, 2, 3, display pad, deskripsi 1, 2. Kita lihat di sini ada minimum karakter, 30 karakter per headline. Oke, 30 karakter per headline. Di sini kita bisa lihat previewnya. Nah, eh, pertama yang kita input adalah headline 1. Nah, ketika kita membuat konten iklan ini, sebetulnya kita memiliki dua user. Yang pertama adalah untuk robot, mesin pencari Google, dan selanjutnya adalah untuk manusia. Kenapa? Karena agar iklan kita diprioritaskan, maka headline-headline yang ada di sini haruslah mengandung kata kunci yang kita target. Oke? Agar si mesin pencari berpikir, oke, iklan kita ini korelasinya sangat besar dengan kata kunci yang kita target. Seperti itu, ya. Nah, contohnya ini saya sudah menandai yang bertanda merah. Ini adalah kata kunci yang akan saya target ya, kata kunci utama yang akan saya target. Oke. Nah, dan sudah saya simpan di sini. Sengaja ini memang saya sudah menyimpannya. Kalau misalkan tidak menyimpannya, ini saya bisa semedi berjam-jam ya untuk bisa men-setting iklan ini. Jadi sengaja saya sudah eh, simpan, sudah saya simpan untuk teman-teman di sini. Oke, saya pindahkan dari Excel ini ke Word ya. Ada kurang lebih 7 kata kunci yang saya target. Oke, 7 kata kunci yang saya target. Kita lihat di sini headline 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Nah,
Headline 1 akan saya isi dengan grosir baju anak murah meriah. Grosir baju anak murah meriah. Ini untuk robot. Oke, maaf. Untuk robot, jual pakaian. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan mix and match sebetulnya. Oke, mix and match itu seperti apa? Coba kita lihat. Perhatikan. Headline 1. Grosir baju anak murah meriah. Nah, baju anak murah, kata kunci yang pertama yang saya target. Dan itu sudah ada di sini. Baju anak murah. Oke, selanjutnya kaos anak murah. Dan itu saya masukkan di sini. Kaos anak murah. Oke, jadi ketika ada orang yang mengetikkan baju anak murah, kita terindeks. Ketika orang mengetikkan kaos anak murah, kita terindeks juga. Selanjutnya, grosir baju anak murah. Grosir baju anak murah. Oke, selanjutnya pakaian anak murah meriah langsung dari pabrik. Saya masukkan di sini pakaian, ya. Pakaian anak murah meriah langsung dari pabrik. Oke, jadi sebetulnya tidak harus semuanya masuk ke headline 1, 2, 3 ya, masuk ke headline 1, 2, 3, nggak harus seperti itu. Karena itu akan sangat menyulitkan dan itu bisa jadi stuffing keyword. Biasanya orang misalkan polanya seperti ini ya, baju anak murah, koma gitu. Terus apa lagi? Nah, ini stuffing keyword karena ada pengulangan kata kunci. Baju anak murah, kaos anak murah, baju anak murah. Baju anak murah kan sudah di sini ya. Kita tambahin lagi di sini, baju anak murah. Nah, ini tidak baik. Oke, jadi kita sebetulnya melakukan mix and match. Tidak harus satu kata kunci itu berada di headline yang sama. Oke, berikutnya jual baju anak murah, jual baju anak murah sudah ada. Nah, baju anak murah 2 tahun ini saya simpan dulu. Terus ada baju anak murah berkualitas. Baju anak murah berkualitas saya masukkan. Oke. Sudah ya, masuk ke sini ya. Ke headline 1, 2, 3. Selanjutnya display pad. Ini juga sama mengandung kata kunci. Saya pilih grosir baju dan juga anak murah. Jadi grosir baju anak murah. Ini kata kunci utama yang saya target. Oke. Grosir baju anak murah. Selanjutnya ada description. Nah, jika headline 1, 2, 3 ini saya lebih mengutamakan untuk robot, tapi tetap readable untuk manusia. Oke, ketika orang membaca, grosir baju anak murah meriah, jual pakaian anak berkualitas, kaos anak langsung dari pabrik, itu masih readable jika dibaca oleh manusia. Manusia masih bisa memahaminya. Tapi sebetulnya fungsi utamanya itu adalah untuk mesin pencari Google, agar ketika kita mentarget kata kunci yang memang kita pilih ini bisa diprioritaskan oleh si Google karena beliau berpikir ini korelasinya cukup tinggi ya. Nah, di description kedua mulailah kita gunakan kalimat persuasif untuk manusia. Oke, sudah coba sengaja masukkan juga di sini. Nah, ya. Oke. Nah, kita lihat tadi yang belum masuk adalah baju anak umur 2 tahun murah. Oke. Nah, saya masukkan di sini. Kami menyediakan baju anak berkualitas mulai dari 2 tahun. Oke, dengan harga terjangkau. Deskripsi keduanya, bahan katun, adem, sablon berkualitas, tidak lengket, luntur. Buktikan saja klik di sini ya. Ada CTA juga ya, ada persuasif dan juga CTA-nya. Selesai, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Dan 1 adalah hasil mix and match kata kunci yang kita target, tapi tetap readable, dibaca oleh manusia. Begitu juga dengan display pack-nya. Di description 1, 2 mulailah ini betul-betul untuk manusia ya, persuasif dan juga ada CTA-nya di sini. Dan untuk sebagian kata kunci yang memang tidak bisa kita masukkan di headline, kita bisa coba masukkan juga di description ini. Oke, seperti ini kurang lebih. Kita save and continue. Ya, selesai. Kita klik. Nah, sudah masuk ya. Add group murah. Kita coba lihat lagi di all campaign. Nah, ini ada kaos anak yang barusan saya pilih ya. Kita klik campaign kaos anak.
masuk nih, murah nih. Buying keywords murah ya. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan buying keywords lain, tinggal klik tombol di sini. Nanti akan mengulang seperti yang tadi. Kita lihat manual CPC-nya adalah Rp300. Oke, kita klik lagi. Nah, di sini ada kata kunci yang masuk ya. Dan semuanya tersetting otomatis Rp300 per kata kunci. Oke, sudah selesai. Setting kata kuncinya, kita lihat ads and extension yang tadi kita buat. Ya, under review, kita bisa klik di sini langsung akan mengarah ke halaman website kita. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya ada contoh salah satu iklan yang menurut saya masih kurang baik ya. Kurang baik. Coba lihat. Di sini saya mengetikkan kata kunci krim pemutih aman. Dan di sini saya dapat iklan yang tidak mengandung kata kunci ini sama sekali. Ya, dia main hajar aja nih. Dia memang masuk halaman pertama, tapi sebetulnya dia pasti mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk ini. Kenapa? Karena memang tidak ada kata kunci. Di sini lihat, kulit kinclong hajar-hajar aja, kulit kinclong baba dan lain-lain. Ya, kulit hitam dan lain-lain, tapi nggak ada kata kunci yang ditarget. Bisa jadi ini biayanya cukup mahal meskipun dia masuk ke page one gitu ya. Ini yang contoh iklan yang kurang baik. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan ya. Oke. Goalnya ketika kita membuat iklan itu adalah traffic ya, traffic. Teman-teman tidak usah khawatir dengan impresi karena sebetulnya kita bisa dapat impresi gratis. Kalau orang tidak mengklik iklan kita, kita tidak usah bayar apapun. Oke, jadi goalnya adalah traffic. Goalnya jadi bukan page one, bukan halaman pertama goalnya. Karena meskipun masuk halaman pertama, belum tentu orang akan mengklik iklan kita. Ya, belum tentu akan mengklik iklan kita. Tapi tujuannya adalah traffic, ya. Traffic. Kita tidak peduli meskipun iklan kita tidak masuk halaman pertama, tapi kita tetap dapat trafficnya, it's okay. Oke. Jadi goalnya adalah traffic. Nah, rumusnya adalah jika total budget per hari kita dan bid per kata kunci kita habis, artinya performa iklan kita baik. Oke, misalkan nih, budget kita adalah 100.000 ya. Dan bid per kata kuncinya adalah 300.000. Dengan setting seperti itu, ternyata total budget harian kita habis. Itu artinya performa iklan kita baik ya. Budgetnya habis ya dari sehari. Kenapa? Karena bisa jadi, nah ini kasus yang keduanya adalah ada total budget per hari misalkan 100.000 ya. Terus bid per kata kuncinya 300.000. Ternyata tidak habis. Yang terpakai misalkan cuma 60.000 atau 50.000. Artinya performa iklan kita masih kurang baik ya. Budget iklan kita tidak kemakan ya. Beda dengan Facebook yang sudah pasti habis ya. Yang sudah pasti habis kalau misalkan kita setting per impresi. Tapi kalau misalkan tidak habis, ini artinya kurang baik. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika misalkan saya setting 100.000 dengan biaya per klik kata kuncinya 300 rupiah, tapi tidak habis. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menambahkan kata kunci yang tertarget tentunya ya. Berarti kata kunci yang kita masukkan itu masih kurang banyak. Maka tambahkan kata kuncinya, oke, tanpa menaikkan bid terlebih dahulu, oke. Tapi jika masih terjadi tidak habis ya, tidak habis iklan kita, maka selanjutnya adalah naikkan bidnya, naikin bidnya, oke. Jadi tambah kata kunci terlebih dahulu. Jika masih belum habis, maka kita naikkan bidnya. Artinya berarti bid yang kita setting itu tidak termakan, ya. Oke, selanjutnya kasus yang kedua adalah, nah, ketika misalkan total budget harian kita plus kata kunci bid kata kunci yang kita setting, kita malah kekurangan. Biasanya ada notifikasi dari Google ya. Biasanya ada notifikasi dari Google. Dia akan bilang bahwa budget 100.000 itu masih kurang. Kenapa? Karena potensi kata kunci yang kita pilih masih besar. Bisa jadi 500.000 pun akan habis gitu ya. Tapi karena kitanya kekeh dengan budget harian 100.000 dan per kata kunci 300 rupiah per bidnya, itu membatasi iklan kita.
Begitu menurut si Google ya. Ini adalah kasus yang bagus, berarti kita masih kurang. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita turunkan bidnya ya. Kita turunkan bidnya. Misalkan kita punya 100.000 budget harian gitu dan kita bid per kata kuncinya itu Rp300. Nah, dari situ kita misalkan punya 10 atau misalkan 20 kata kunci yang kita setting dengan Rp300 itu. Nah, kita turunkan dari Rp300 menjadi Rp250. Artinya kita bakal memiliki impresi dan jumlah klik yang lebih banyak. Meskipun setting iklan, setting jumlah budget kita sama ya, 100.000 ya, 100.000. Tapi kita akan mendapatkan klik yang lebih banyak. Oke, jadi kasusnya adalah ada beberapa kasus ya, saya coba ulangi lagi. Yang pertama adalah jika budget harian kita ditambah dengan bid per keyword kita habis dalam 1 hari, ini artinya iklan kita sudah cukup baik. Oke, tapi jika misalkan ternyata total budget harian kita ditambah dengan bid per kata kunci kita malah tidak habis ya si budget harian kita, itu artinya kurang baik. Apa yang harus kita lakukan adalah menambah kata kuncinya. Oke, tapi ketika misalkan ditambah kata kuncinya masih belum habis juga si budget harian kita, oke, berarti kita harus menaikkan bidnya. Biasanya saya menaikkan bid per Rp50. Oke, misalkan dari 300 nggak kemakan ya kita tambahkan Rp350. Nah, kasus yang keduanya adalah kita malah kekurangan budget ya, kita kekurangan budget dari 100.000 per hari dan kata kunci dengan bid per kata kunci Rp300 ternyata masih bisa lebih optimal. Nanti bakal muncul notifikasi semacam itu dari Google. Oke, ini berarti lebih bagus lagi nih performa iklan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah menurunkan bidnya. Oke, jika misalkan 100.000 sudah termakan habis dengan biaya bid per kata kunci 300, kita turunkan menjadi Rp250 misalkan. Dengan kita menurunkan seperti itu, kita akan mendapatkan impresi dan jumlah klik yang lebih banyak. Oke, sekian yang bisa saya sharing untuk hari ini. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, silahkan di-share ke grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.